PPG dalam jabatan kategori ke-1 angkatan kedua tahun 2023 program studi pendidikan agribisnis pengolahan hasil pertanian di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi pengolahan rempah-rempah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Cahyanti, Hadir. Casmiti, Hadir. Faijah, Hadir. Hikmah, Hadir. Muslina, Hadir. Nuraida, Hadir. Ramlah Januarti, Hadir. Raskini, Hadir. Wafiro, Hadir. Tarwani, Hadir. Hikmatul Maula, Hadir. Nur Cempa. Hadir. Sebelum memulai pembelajaran, kita cek kerapihannya terlebih dahulu ya. Coba dilihat, sudah rapi belum bajunya? Coba dicek kerapihan kalian sebelum memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah rapi? Sudah. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, kita sekarang mulai pembelajaran pada hari ini. Pencapaian pembelajaran hari ini terkait materi pengolahan rempah-rempah itu ada beberapa yang harus dicapai untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menerapkan pengolahan hasil tanaman rempah. Yang kedua, mampu memproduksi hasil tanaman rempah. Sekarang Ibu tanya terkait materi hari ini, yaitu pengolahan rempah-rempah. Siapa yang tahu minuman atau produksi hasil rempah apa yang terdapat di sekolah atau di lingkungan kita sehari-hari? Cum. Kunyit asam. Jahe hangat. Jahe hangat. Beras kencur. Dari minuman herbal yang telah kalian sebutkan atau dari minuman tanaman rempah yang telah kalian sebutkan, apakah ada rempah yang terkandung di dalamnya? Ada nggak? Ada. Kalau kunyit asam, rempahnya apa yang terkandung di dalamnya? Kunyit. Kalau jahe anget, apa rempah yang terkandung di dalamnya? Jahe. Terus, kalau beras kencur, minuman beras kencur yang terkandung di dalam beras kencur, rempah apakah yang ada? Kencur.
minuman herbal dari kunyit. Contohnya kunyit asam. Ya. Ketika kalian dapat memproduksi minuman herbal kunyit asam dengan baik, dengan bagus, maka kalian mampu membuat atau berwirausaha sendiri atau membuat usaha sendiri. Produk usahanya apa, Bu? Minuman herbal kunyit asam. Ya, jadi kalian mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan berwirausaha. Jadi pembuatan minuman herbal yang berasal dari rempah atau rimpah. Ya. Silakan untuk menumbuhkan sikap kebangsaan di dalam diri kita, di dalam diri kalian. Silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan praktik peserta didik mampu menerapkan pengolahan hasil tanaman rempah dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan praktik peserta didik mampu memproduksi hasil tanaman rempah dengan bertanggung jawab. Adapun ya, kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita akan melaksanakan praktik. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, presentasi, dan kalian membuat laporan praktikum. Nanti hasilnya dipresentasikan. Teknik penilaiannya yaitu ada dua, post test dan pretest. Pretest nanti akan dilaksanakan di awal untuk mengukur kemampuan awal pembelajaran kalian pada hari ini. Nanti post test itu akan dilakukan di akhir berupa asesmen formatif. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nanti ini untuk mengukur kemampuan awal kalian masing-masing. Silakan buka HP-nya. Kita pretest melalui Google Form. Sudah dilihat dibuka? Sudah. Di situ nanti kalian ketik nama peserta didik, itu berarti kalian cantumkan nama kalian. Di situ ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi. Pertanyaannya mudah, hanya tinggal mengisi iya atau tidak. Silakan dimulai. Sudah selesai semua mengisi link Google Form-nya? Sudah. Oke, kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi produksi pengolahan tanaman rempah. Ya. Capaian pembelajaran pada
Tiga, haluskan kunyit dengan memblender secara kasar saja, jadi tidak terlalu halus. Yang keempat, masak air bersama kunyit, asam jawa, gula merah, dan gula pasir hingga mendidih. Kecilkan api selama 10 sampai 15 menit. Kemudian masak hingga gula pasir larut dan matang merata. Kemudian angkat dan dinginkan. Yang keenam, lakukan penyaringan sebanyak 2 sampai 3 kali. Kemudian masukkan ke dalam botol dan siap disajikan. Yang terakhir yaitu lakukan penyajian produk. Jadi nanti kalian melakukan penyaringannya itu bukan hanya 1 kali, 2 sampai 3 kali. Biar nanti ampas dari rimba kunyitnya itu tidak terbang. Jadi minuman herbal yang dihasilkannya cukup bagus atau berkualitas. Produk yang akan kita buat pada hari ini adalah kunyit asam. Jadi nanti kita sudah menentukan nih produk untuk materi pembelajaran pada hari ini tentang pengolahan rempah atau rimpang, yaitu pembuatan produknya produk minuman herbal kunyit asam. Nanti dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 sampai 6 orang atau 6 siswa. Sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan tentang pengolahan pembuatan kunyit asam? Tidak boleh. Ibu jelaskan sedikit lagi. Nanti langkah pertama kalian itu menimbang bahan terlebih dahulu. Jadi setelah menimbang, kalian siapkan bahannya, baru dilakukan pembersihan kunyit asam dengan cara dikupas. Ya, setelah dikupas, lakukan penimbangan kunyit asamnya. Untuk langkah-langkah pengolahan dalam pembuatan minuman herbal kunyit asam. Yang pertama, lakukan penimbangan bahan. Yang kedua, kupas dan cuci bersih rimpang kunyit. Jadi nanti dikupas dulu kunyitnya, ya, nanti dicuci. Setelah itu, haluskan kunyit dengan blender. Jadi nanti dihaluskannya secara kasar. Haluskan secara kasar dan kemudian masak air bersama kunyit dan asam jawa, gula merah, gula pasir hingga mendidih. Setelah mendidih nanti apinya dikecilkan. Jadi apinya kecil, didiamkan 10 sampai 15 menit sampai gula merah dan gula pasirnya itu larut. Ya. Ketika larut itu menandakan bahwa sudah masak atau matang. Oke. Selanjutnya didinginkan hasil kerjaan kalian dan lakukan penyaringan sebanyak 2 sampai 3 kali. Jadi setelah dingin nanti kita lakukan penyaringan 2 sampai 3 kali. Jadi jangan hanya 1 kali penyaringan ya, lakukan 2 sampai 3 kali. Setelah itu baru dimasukkan ke botol. Itu adalah bentuk penyajian produk. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD sebagai bahan acuan untuk kalian melaksanakan praktikum pada hari ini. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Di situ ada tujuan pembelajaran, alat dan bahan, langkah pengerjaan untuk praktikum pada hari ini. Jadi LKPD ini adalah acuan bahan aja untuk praktikum pada hari ini. Nanti diisi bersamaan dengan kalian melaksanakan praktik pembuatan minuman herbal yaitu kunyit asam. Untuk LKPD
Untuk menguji hasil dari praktikum hari ini pembuatan minuman herbal kunyit asam, silakan nanti masing-masing kelompok serahkan satu sampel saja ke ibu untuk dilakukan uji organoleptik. Nanti kita akan melakukan uji organoleptik itu untuk uji rasa, uji warna, dan uji aroma. Silakan perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan dikumpulkan sampelnya. Boleh, silakan. Kelompok 1. Ayo. Kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 3 sampelnya saja. Kelompok 3. Kelompok 1 ibu taruh di sini. Kelompok 2, kelompok 3. Kita akan melakukan uji organoleptik atau uji suka-suka. Jadi nanti masing-masing kelompok itu saling merasakan hasil praktik pembelajaran pada hari ini, yaitu pembuatan minuman herbal kunyit asam. Untuk yang pertama, kelompok 1, boleh perwakilannya maju ke depan. Kita coba, kita tes. Boleh? Siapa? Epi, silakan Epi. Sudah bisa dirasakan? Nah, silakan mengisi lembar checklist untuk kelompok 1. Mau checklistnya tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk ukuran sangat suka, suka, kurang suka, atau tidak suka. Terima kasih, silakan kembali duduk. Untuk kelompok 1, setelah melakukan praktikum pada hari ini tentang pembuatan minuman herbal kunyit asam, kita di sini tadi ada 2 perlakuan, yaitu yang satu diberikan kayu manis, yang satu tidak diberikan kayu manis. Itu membuktikan bahwa memberikan hasil yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda. Untuk dengan perlakuan pemberian kayu manis, dari segi warna menghasilkan warna yang lebih gelap, ya, lebih gelap daripada dibandingkan dengan tanpa perlakuan pemberian kayu manis, itu agak terang dari warnanya. Dari rasa berbeda nggak? Berbeda juga dari rasa. Kalau pakai kayu manis dengan perlakuan kayu manis itu agak lebih beraroma, rempahnya terasa sekali ya, daripada yang tidak memakai kayu manis. Jadi ada perbedaan dari segi perlakuan dengan pemberian kayu manis dan tanpa kayu manis. Tadi ibu sudah mengamati dari masing-masing kelompok, dari 1 liter air yang dihasilkan untuk pembuatan minuman herbal kunyit asam ini, kalian menghasilkan rata-rata 6 sampai 7 botol. Ukuran botolnya 125. Jadi ada yang menghasilkan 6, ada yang menghasilkan 7, ada yang juga 6,5. Sudah dibuat semua laporan praktikumnya dari pengerjaan LKPD yang sudah ibu berikan. Sudah dibuat laporan praktikumnya? Sudah. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan laporan praktikum pada hari ini tentang pembuatan minuman herbal kunyit asam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramaja Bakti, perwakilan dari kelompok 2. Pada pembuatan minuman herbal kunyit asam dari 1 liter air menghasilkan 7 botol berukuran 125 ml dengan ketercapaian hasil produk memiliki rasa yang khas minuman herbal, yaitu rasa kunyit yang menyegarkan,
rasa manis dan rasa asam. Pengukuran dari segi warna dengan perlakuan penggunaan kayu manis menghasilkan minuman herbal yang warnanya lebih gelap atau orange tua. Oke, kesimpulan dari laporan praktikum kelompoknya Ramla, perwakilannya yaitu kelompok 2 menyimpulkan bahwa pembuatan minuman herbal dengan perlakuan pemberian kayu manis itu menghasilkan warna yang lebih gelap dan memiliki rasa rempah yang lebih kuat berbanding dengan tanpa perlakuan kayu manis. Dari pemaparan praktikum, laporan praktikum kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh, silakan pertanyaannya. Apa khasiat minuman herbal kunyit asam? Apa khasiat minuman herbal kunyit asam? Silakan dijawab kelompok 2. Yang pertama, menghilangkan bau badan. Kedua, meredakan nyeri haid. 3, meningkatkan daya tahan tubuh. 4, meredakan gatal-gatal pada kulit. 5, membantu menurunkan berat badan. Itu adalah khasiat dari minuman herbal kunyit asam. Yang pertama, meredakan nyeri haid buat kaum wanita. Yang kedua, menurunkan berat badan, menghilangkan bau badan yang tidak sedap.
Ya, dikumpulkan juga. Semuanya dikumpulkan ya. Kalian sudah mengerjakan asesmen formatif atau post test. Ini adalah pertanyaan untuk mengukur kemampuan kalian setelah melakukan pembelajaran praktik pembuatan minuman herbal kunyit asam. Jadi kita melakukan evaluasi di akhir pembelajaran, itu seperti biasa ada asesmen formatif yang kita lakukan. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan kenapa? Menyenangkan. Dari segi apa menyenangkannya? Karena kita bisa mengetahui khasiat dari rempah-rempah rimpang. Ya, karena kita bisa mengetahui khasiat rempah rimpang kunyit asam. Ada lagi? Bagaimana pembelajaran hari ini? Asik? Asik. Karena kalian sudah banyak mengetahui, oh ini seperti ini loh Bu, rempah rimpang untuk kunyit asam, untuk kayu manis, banyak khasiat dan kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi pengolahan rempah-rempah. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.